Ibu Sri Mulyani udah menjelaskan bahwa rasio utang kita masih sangat sehat. Apalagi itu utang untuk investasi ke depan, bukan utang untuk ya foya-foya ya. Tiongkok itu tidak pernah mau mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara lain. Boleh dicek silakan, nggak pernah. Mereka yang penting apa? Bisnis. Yang penting bisnis. Tapi ya itu lagi, environment-nya harus dibenerin. Korupsinya itu bener-bener harus ya kita beresin supaya bisa maksimal. Karena anak muda Indonesia juga males lagi kerjain proyek pemerintah kalau kickbacknya kegedean. Dia menulis gini, Pak Jokowi itu kan belusukan orangnya. Nah ketika dia sudah jadi presiden, takutnya menjadi presiden yang lonely. Karena dalam sejarah itu Indonesia seperti itu, presiden-presiden semua lengsernya tuh ya lonely. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini gue sangat senang gitu karena kedatangan seorang gue mau bilang nggak ada mantan jurnalis, kayaknya orang akan jadi jurnalis selamanya gitu ya, dan TV presenter dan anything she does dan sekarang jadi politisi juga ya kan, di PSI dan alumni dari universitas di China, Tiongkok gitu. Nah hari ini kita akan membahas soal China, soal investasi dan lain-lain bersama Sheryl Tanzil. Halo sis. Halo, aku banyak orang yang salah nyebut nama aku. It's Sheryl. Sheryl panggilannya ya. Ya. Salah kan, gue baru mulai. Oh, panggilnya Sheryl ya. Iya, dan Sheryl. sebenarnya kita juga sudah punya, dari zaman SBY kita udah punya perjanjian dengan kedutaan Tiongkok bahwa kita sebutnya bukan Cina tapi Tiongkok, Tionghoa gitu. Nah, salah lagi gua. Itu kayak ada sejarah dan historisnya begitu. Nah, apa? Jadi mereka merasa bahwa penyebutan Cina, kalau orang China bilangnya kan agak gampang meleset ke Cina. Nah itu ada berbau-bau unsur rasisme dan sara. Oh gitu. Jadi di zaman SBY sudah disepakati bahwa penyebutan resmi nomenklatur negara akan menyebutnya sebagai Tiongkok. Oh Tiongkok itu resmi. Tionghoa. Jadi kalau kita nulis di medsos atau di manapun itu rilis resmi harusnya menulisnya Tiongkok ya? Iya. Nggak boleh Cina lagi sebenarnya. Iya, karena itu dianggap kasar ya. Kasar. Iya, jadi tapi ya memang lagi ngetren sih kalau TikToker kan cindo gitu Cindo, ya. Iya. Mungkin gue ngelihatnya kalau gue pribadi ya, gue ngelihatnya mungkin ini seperti kata-kata N-word di Amerika. Jadi kalau lu orang keturunan itu, it's okay to say the N-word. Tapi kalau lu non itu, ya jadinya ofensif. Ngerti ya N-word ya? Hey my N gitu kan, kalau sesama yang berkulit brown gitu ya. Tapi ketika orang yang berkulit putih ngomong gitu, kalau lu nggak deket-deket banget bisa digebukin gitu loh. Cuman di Indonesia nggak sampai segitu lah. Cuman kita ikuti aja kan udah ada dasar nomenklaturnya. Iya betul. Udah ada. Kalau nggak salah dulu kepres ya kalau nggak salah itu. Tapi lagi-lagi bahasa itu kan milik society kan. Yes. Ini kan negara lagi berjuang aja untuk menggunakan istilah ini. Ya kita dukung aja perjuangan itu. Nah, gue mau mulai dari sebenarnya basisnya itu gue tertarik mau ngobrol sama Sis Sheryl gitu ya soal gimana sih ini kemarin kan karena Presiden Jokowi di Musra kemarin bicara soal hilirisasi, soal program-program keberhasilan pembangunan infrastruktur, berani melawan di WTO dan lain-lain gitu. Salah satu isu yang juga penting itu soal kerjasama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok gitu. Langsung benar gue, ya kan. Ini jadi hal yang sangat penting untuk dibicarakan menurut gue karena banyak orang yang berpikir, wah ini selalu nih di pemilu nih. Ini antek Tiongkok ini orang, ini antek Amerika, ini antek itu, antek ini gitu. Sebenarnya seperti apa sih harusnya kita memahami Tiongkok itu sebagai entitas negara yang independen juga, yang merdeka, dan Indonesia juga negara yang merdeka yang tidak boleh diintervensi keputusan dalam negerinya. Seharusnya seperti apa sih kita ngelihatnya menurut Sis Sheryl? Kalau gue melihatnya sebagai warga negara aja ya, bukan sebagai orang partai, bukan sebagai apapun dari bagian organisasi apapun gitu ya. Gue ngeliatnya sebagai warga negara aja. Harusnya memang sebuah negara itu berani memikirkan
government itu berani memikirkan kepentingan warga negaranya, kepentingan nasionalnya. Nah, Indonesia harusnya apapun hubungan bilateral dengan negara manapun harus setinggi-tingginya untuk kepentingan Indonesia. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat semua hubungan bisnis antara Indonesia dan Tiongkok itu kan B2B, business to business. Betul. Jadi bukan merupakan government to government, tapi B2B. Dan pada dasarnya yang namanya hubungan bisnis harus mutualisme. Jadi sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Intinya cuan ya. Iya. Namanya intinya orang bisnis kan. Betul. Nah, kalau sampai dirasa ada yang menabrak nilai-nilai sosial dan tidak menguntungkan warga lokal, nah kita balik lagi dong, undang-undangnya gimana? Dan aku rasa undang-undang dari pemerintah pusat maupun daerah udah benar. Ini kan masalah bagaimana implementasi di lapangan. Nah, kalau masalah implementasi di lapangan itu dikembalikan lagi, berarti orang Indonesia yang harusnya lebih tegas, aparatur negaranya, gimana ngejagain undang-undang itu supaya di lapangan sesuai. Jangan karena ada misalnya under table kepada oknum dinas-dinas setempat, jadinya perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak diawasi. Lalu terjadilah misalnya konflik antar warga. Kan undang-undangnya semua udah jelas. Undang-undangnya selalu memikirkan kemaslahatan rakyat. Gue yakin banget itu. Karena gini, kalau kita lihat ya, sebenarnya Tiongkok itu kan nggak cuma kerja sama dengan Indonesia. Dia juga bikin pabrik di Singapura, dia juga bikin pabrik di Saudi. Kok nggak ada tuh ribut-ribut dengan warga lokal? Karena apa? Implementasinya benar. Nah kalau di kita kan, kalau misalnya bilang gini, kalau udah ada pabrik-pabrik Tiongkok tuh tidak memikirkan keselamatan pekerja, yang penting cuan. Karena kalau mikirin keselamatan pekerja misalnya mesti beli hidran, fire hidran. Kalau belum kebakaran, kalau perlu nggak usah dibeli. Misalnya safety belt gitu ya untuk yang harus memanjat-manjat. Itu nggak perlu tuh. Karena kalau belum ada kejadian yang ada yang mati ya nggak usah dibeli. Itu sebenarnya kan yang namanya pengusaha pasti berusaha secepat-cepatnya bisa break even point. Setinggi-tingginya labanya. Tapi kalau inspeksi dari pemerintah benar berjalan sesuai aturan, harusnya nggak terjadi gitu. Kan tinggal diberi sanksi 1, 2, 3 abis itu tutup perusahaannya. Kalau narasi dijajah Tiongkok tuh gimana? Narasi dijajah Tiongkok, nah gue bingung dijajah dari segi apa ya? Iya makanya orang kan di banyak tempat di dunia ini kita dijajah oleh Tiongkok nih gitu. Aku rasa itu selalu narasi-narasi dari oposisi aja lah ya. Dan juga orang-orang yang mungkin masih mendapatkan informasi yang nggak tepat gitu ya. Karena terus terang aku kan alumni Tiongkok. Jadi adalah WA grupnya kita namanya organisasinya Perhimpunan Persahabatan Alumni Tiongkok Indonesia. Which is itu anggotanya kebanyakan justru orang-orang Muslim Muhammadiyah NU yang sudah lama bersekolah di Tiongkok. Dan mereka justru kayaknya lebih Tionghoa daripada gue yang keturunan gitu loh. Kalau udah diskusi tuh, kita kan diskusi tektok. Mereka lebih ngebelain Tiongkok daripada gue. Karena mereka sudah pernah sekolah di sana, udah open minded. Jadi aku selalu berpegang gini, pendidikan itu kunci nomor 1. Kalau lu berpendidikan, apalagi kalau bisa menguasai lebih dari satu bahasa asingnya, kan jadi lu bisa baca referensinya banyak, nggak cuman media-media Indonesia yang kadang juga nggak tepat gitu. Ketika disadur, diterjemahkan belum tentu tepat penerjemahannya. Kalau kita bisa lebih dari satu bahasa, kita bisa mendapatkan referensi jurnal-jurnal asing juga, jurnal dari berbagai negara. Jadi kita kaya gitu loh perspektifnya. Nggak gampang dipanas-panasin, nggak gampang ke-trigger. Kurang lebih gitu sih. Tapi narasi itu memang di dunia pertiongkokan itu bukan jadi isu yang sentral dong. Berarti itu isu dalam negeri berbagai macam negara aja kemungkinan. Nah aku bingung nih kalau dibilang di dunia pertiongkokan maksudnya gimana? Ya di dunia hubungan orang-orang yang pernah sekolah di Tiongkok, pernah punya pengalaman dengan Tiongkok, narasi nih, itu. Aku rasa ya orang yang pernah sekolah di Tiongkok pasti amazed dan lu pulang ke negara lo, lu pasti mikir gini, gila kita harusnya bisa kayak gitu. Apalagi sekarang sejak Olimpiade Tiongkok tahun 2008 kalau nggak salah ya, itu Tiongkok sudah bukan negara tirai bambu lagi. Dia sudah sangat open. Dia banyak sekali memberikan beasiswa kepada Indonesia itu kalau nggak salah setiap tahun ada 170-an beasiswa untuk anak-anak Indonesia. Dan beasiswanya tuh mencakup biaya hidup. Bahkan kata teman-teman gue yang di pelosok-pelosok pesantren pada bilang, iya bahkan kalau kita milih kota yang living cost-nya nggak terlalu tinggi, beasiswanya ada sisa. Kita bisa kirim buat orang kampung, buat keluarga di kampung masih bisa ada sisanya lah gitu loh. Jadi mereka bener-bener, aku rasa Tiongkok gini loh, mereka mau menunjukkan bahwa kita bukan negara seperti yang dituduhkan orang. Karena kalau mereka memang negara yang
ya seperti selama ini kita pikir ya, kan nggak berani dong mereka buka beasiswa. Karena begitu lu nyampe negaranya kan lu jadi tahu kondisi negaranya gimana. Dan kita kalau misalnya ke Shanghai, mereka sangat maju ya. Karena aku banyak teman-teman lokal Shanghai, mereka aja misalnya nggak pulang kampung 2 tahun nih. Misalnya mereka kerja di Amerika, kerja di Indonesia, begitu balik bisa ada gedung yang tahun lalu tuh nggak ada. Secepat itu. Nah, ketika orang-orang Indonesia banyak sekali mendapat beasiswa di sana ataupun kuliah dengan biaya mandiri ya, aku rasa mereka akan melihat bahwa ternyata kerja pintar dan kerja keras itu berpengaruh dalam sebuah pembangunan gitu loh. Dan di Tiongkok itu mungkin karena manusianya banyak banget, jadi ada yang namanya etos kerja dan persaingannya memang sangat tinggi, kompetitif. Bahkan aku dengar very stressful di situ karena kompetisinya tinggi sekali. Karena istilah kasarnya gini, kalau lu nggak mau tuh kerjaan, lu resign, masih ada 1 juta orang ngantri buat posisi itu. Iya, karena penduduknya 1 miliar, banyak banget gitu ya. Nah, ini pertanyaan juga soal dijajah Tiongkok ini ya. Salah satunya juga yang muncul misalnya proyek-proyek strategis nasional kita. Isu kereta cepat yang mana APBN kita berhutang agak panjang ke depan, dan yang mana mungkin itu sampai anak cucu kita ini mungkin itu nggak akan lunas gitu. Dan itu jadi sangat ribut kemarin karena APBN kita yang digadaikan untuk pembangunan kereta itu di bawah pemerintahan Pak Jokowi, sehingga sulit sekali untuk menjawab tuduhan bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini dianggap pro terhadap kebijakan-kebijakan dan pembangunan atau strategi pembangunannya Tiongkok gitu. Oke, ini kutip aja ya. Kalau kata Ibu Sri Mulyani gini, tidak ada negara satupun yang tidak punya hutang. Itu satu. Dan silahkan udah banyak sekali pidato-pidato Ibu Sri Mulyani, hitung-hitungannya aku nggak bawa data di sini. Tapi yang jelas Ibu Sri Mulyani udah menjelaskan bahwa rasio utang kita masih sangat sehat. Apalagi itu utang untuk investasi ke depan, bukan utang untuk ya foya-foya ya. Dan aku rasa semua company besar itu pasti ada yang namanya hutang. Selama utangnya masih positif dalam hal menambah modal, dan itu harusnya multiplier efeknya kan udah diperhitungkan ya. Dan aku gini nih, karena orang Indonesia kan kiblatnya selalu negara-negara dunia Islam ya, negara-negara Islam. Aku ambil contoh aja nih, proyek kereta cepat nggak cuma Indonesia yang kerjasama dengan Tiongkok. Di sini misalnya nih, kereta cepat di Saudi, itu kereta cepat yang membawa jamaah Indonesia yang dari Mekah ke Madinah, itu bisa menghemat waktu dari 4-5 jam hanya menjadi 2 jam. Dan itu Saudi kerjasama dengan Tiongkok. Ya, ini Saudi loh, negara Islam. Ya, oke. Lalu kita lihat lagi di Turki. Di Turki itu dia punya kereta yang memakai teknologi kereta tercepat di dunia, yang selesai pembangunannya hanya dalam 6 bulan, dan Erdogan is very very happy. Itu kerjasama sama Tiongkok kerjasamanya. Jadi kalau melihat dari 2 negara lain ini aja yang kiblatnya juga Muslim ya, mereka aja nggak anti kok kerjasama sama Tiongkok. Nah, kalau kita balikin ke Indonesia, kalau sekarang ada tuduhan bahwa negara kita didikte oleh Tiongkok, sebenarnya gini, kita kalau lihat ya dalam sejarah bisnis B2B Indonesia, selama ini kan dikuasai oleh Amerika dan juga Jepang. Dan sangat susah untuk bernegosiasi sama mereka karena ya sebenarnya kita mungkin yang didikte ya. Kita tahu Freeport itu kan kerjasama dengan Amerika dan seperti apa kontrak kerjasamanya, apakah menguntungkan Indonesia atau tidak, silakan dijawab masing-masing, silakan riset. Tapi yang jelas sejak Tiongkok mulai main di Indonesia, ada ruang untuk Indonesia, sehingga Jepang dan US sudah mulai mau melunak dalam kontrak-kontrak kerjasama yang sekarang ada, gitu loh. Karena sudah ada pemain lain. Gara-gara Tiongkok masuk, 2 ini hitung ulang nih antara Jepang dan Amerika berarti ya. Iya. Dan sebenarnya ada yang namanya, ini aku bawa contekan dulu ya. Silakan. Yang namanya RCEP, itu Regional Cooperation Economic Partnership. Ini adalah salah satu organisasi ekonomi yang paling stabil di dunia. Dan itu anggotanya ada negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, ada Tiongkok, Jepang, Korea, dan Australia. Dan ini sebenarnya sudah diusulkan di zaman SBY ya, tapi menjadi terrealisasi di tahun 2013-an itu oleh Pak Jokowi. Leadernya juga negara-negara ASEAN. Dan di situ sejak ada kerjasama ini, kita bisa buka data-data di kementeriannya. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu bisa diterjemahkan menjadi lebih dari 1% berkali-kali lipat pertumbuhan di negara-negara yang bekerja sama dengan Tiongkok. Gitu loh. Karena ya kita tahu lah kalau 1%-nya pertumbuhan Tiongkok itu kan berapa nilainya dibandingin negara lain. Nah, multiplier efeknya itu kena semua nih negara-negara yang bekerja sama dalam bilangnya apa ya, RCEP ya, RCEP ini.
gitu loh. Jadi sebenarnya ya kita nggak usah terlalu anti-anti banget lah ya sama Tiongkok. Yang penting pemerintah pada saat menandatangani regulasi harus benar orang-orang bersih. Karena apa? Jangan sampai kerjasamanya itu tidak menguntungkan Indonesia sebagai negara, tapi hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu yang bernegosiasi. Itu yang kita nggak mau kan? Oke. Ya tergantung regulasinya juga berarti ya. Apa orang-orang yang pelaksananya ya berarti ya. Iya, yang bikin dealnya itu memang betul-betul harus yang hatinya bersih demi Indonesia gitu loh. Mikirin kemaslahatan umat Indonesia. Tapi kan masalahnya orang udah nggak percaya aja sama yang bikin deal ini. Gimana cara membangun trust-nya itu gitu? Ya membangun trust-nya aku selalu bilang gini, harus memang dari segi waktu. Dulu orang itu menghujat ketika Pak Jokowi membuat infrastruktur jalan tol. Ya kan, dan sebenarnya gini, kita harus berpikirnya itu runut. Dengan ada jalan tol berarti ada daerah-daerah yang terbuka, mobilisasinya lebih bagus. Nah Indonesia itu masalahnya apa? Kan biaya logistik yang luar biasa mahal. Bayangin ya misalnya untuk besi aja, kita produksi sendiri dan diantar ke pembeli akhir itu bisa lebih mahal daripada kita impor dari Tiongkok. Ya misalnya steel. Itu bisa kayak gitu. Karena apa? Ternyata biaya logistik kita diantar Indonesia sendiri itu luar biasa mahal. Karena apa? Jalannya masih rusak, masih ada pungli di setiap titik. Nah ini kan dibenerin. Nah jadi kalau untuk kita mau memajukan mobilisasi, itu bukan hanya jalan tol, tapi juga sudah mulai diperbaikan pelabuhan-pelabuhan. Dan juga ada kereta-kereta cepat ini. Kurang lebih gitu loh. Nah tapi misalnya gini, apakah kita bicara soal proyek pembangunan yang berdampak ya kepada masyarakat, apakah orang-orang, ya maksudnya gini, ini proyek-proyek ini gimana sih orang-orang Tiongkok ini, ya misalnya kayak dulu ada soal pembangunan infrastruktur gitu misalnya, memastikan bahwa setiap rupiah uang yang dikeluarkan itu memang untuk pembangunan, tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan juga kan. Itu yang membuat orang nggak percaya sebenarnya. Bagaimana ya akhirnya yang terdampak juga proyeknya itu sendiri kan. Nah gue setuju banget nih kan, yang udah bring up ya. Jadi sebenarnya memang ya. Ini gue juga menyimpulkan dari omongan kita, lu tadi. Ini jadi lempar-lemparan. Oke intinya gini lah. Dalam setiap ada proyek ada yang namanya tikus-tikus. Ya, tikus-tikus yang berusaha mencari mengambil rente di situ. Ransaking. Ya makanya kalau ya gue PSI lah ya. Nah PSI ini kan sekarang menggaungkan undang-undang perampasan aset. Karena sekarang tikus-tikus ini kalau ketangkep mereka nggak jerah, teman-temannya juga nggak takut. Karena undang-undangnya tidak cukup keras dan tidak cukup memberi pelajaran. Misalnya dimasukin pakai rompi KPK. Ada yang malah dengan bangga, malah bikin dia dengan bangga setelah keluar dari penjara dia bikin buku. Karena saya harus pakai rompi KPK untuk dipermalukan, saya mau bikin jadi sekeren mungkin. Ada yang kayak gitu kan, malah dengan bangga. Terus banyaklah orang-orang yang keluar dari penjara Sukamiskin malah disambut seperti pesta. Nah di Sukamiskin pun banyak yang bilang, ya ini bocoran-bocoran dari aparat hukum ya. Banyak pelaku korupsi di luar DKI Jakarta atau di luar Pulau Jawa bahkan tuh deal ketika dia tahu dia bakal ketok palu masuk penjara, malah ngedil sama hakimnya, kalau bisa saya itu dihukumnya di Sukamiskin. Karena kalau misalnya dia dari koruptor daerah masuk Sukamiskin, istilahnya sekolah S2, networknya nambah, network pusat gitu. Berarti kan tidak membuat jerah ya. Makanya PSI itu betul-betul kita mau menggaungkan dan kita mendukung Pak Jokowi terkait dengan undang-undang perampasan aset. Karena koruptor itu cuma satu takutnya, miskin. Kalau masuk penjara nggak takut, karena istilahnya gini, gue korupsi 100M atau yang kemarin 8 triliun gitu ya. Dia mau kerja kayak apa juga nggak mungkin dapat segitu gajinya. Jadi dia pikir ya mendingan gue one hit ini gue bisa dapat 8T, keluar-keluar kan masih ada sisanya. Meskipun sudah bayar oknum hukum segala macam ya, kan masih ada sisanya. Ya itulah. Jadi ya jawabannya itu, undang-undang kita harus benar dan ya DPR harus dukung. Karena kemarin kan DPR melakukan perlawanan ya. Ini jadi kemana-mana deh ngomongnya. Nah tapi belum ada undang-undang perampasan aset misalnya. Tapi investasi asing percaya-percaya aja ke Indonesia gitu. Kalau investasi asingnya itu kan balik lagi mereka B2B ya. Dan sekarang itu memang dari segi regional di Asia yang masih sangat besar margin untuk berkembangnya dari segi pertumbuhan ekonomi ya Indonesia. Karena market kita besar. Ya, size ya. Ya, market domestik kita aja begitu besar. Secara Nusantara masih banyak area-area yang belum tergarap.
Jadi ya pasti semua orang yang mau berinvestasi ya mau ke negara kita dong. Oh, lebih ke itunya dibandingkan di level pemerintahan dan regulasinya ya. Nah, sebenarnya kalau tanya bagaimana kelanjutan soal bisnis batubara dan lain-lain, ini semua investor kan lagi wait and see. Mereka wait and see menjelang pemilu, mereka akan mau melihat nih siapa yang akan jadi pemimpin negara kita. Ini in line dengan pidato Pak Presiden Jokowi dalam musrah kemarin. Kan dirimu jadi host ya. Aku waktu itu hanya menjadi salah satu yang datang. Harusnya kita host bareng. Kan kamu udah punya pasangan. Kalau bertiga keramaian. Nah, intinya di situ kan Pak Jokowi juga pasti dia kan mendengarkan nih. Pasti kan dia dapat bocoran dong sebagai seorang presiden bagaimana sih suasana batin, psikologis market para investor-investor asing ini. Wait and see kok. Mereka pengen lihat siapa the next leader. Karena udah terkenal Indonesia ini katanya gini, tiap ganti pemimpin ganti regulasi. Dan sebenarnya kalau orang bisnis itu cuma satu, mau investor dalam negeri, mau investor luar negeri, mereka cuma pengen satu, kepastian hukum dan stabilitas ekonomi. Ya, stabilitas. Ya intinya hukumnya stabil gitu loh. Jangan nanti tiap ganti presiden hukumnya berubah lagi gitu kan. Itu sama kok di seluruh dunia. Makanya kadang investor Indonesia aja, kenapa sih mereka kayak diversifikasi, naruh duit juga di luar negeri? Saya taruh duit di Singapura karena Singapura stabil. Stabil, oke. Nah, lu tadi sempat cerita ke gue di luar soal pembangunan gedung DPR gitu, misalnya dulu. Itu ada cerita juga kan bahwa ternyata orang asing pun juga ternyata dengan situasi kita sekarang ini juga malas untuk kerja juga, nggak kondusif amat juga gitu. Ini sebenarnya isunya sih udah pas tahun lama lah. Ini nggak ada isu sama Tiongkok ya, beda-beda. Kita agak lompat dikit. Jadi aku sempat temenan itu sama seorang arsitek dan dia kebetulan kerja orang Indonesia tapi dia kerja di konsultan arsitek dari Malaysia. Tapi dia udah skala dunia lah. Dia udah bangun di Korea banyak banget, terus di banyak negara lah. Bagus banget ide desain dia. Nah, mereka waktu itu mau masuk sebagai salah satu untuk tender. Waktu itu ada kontes kan ya, pembangunan gedung DPR. Kan tiap berapa tahun selalu ada dimasukin ya anggaran untuk memperbaiki, renovasi. Walaupun diprotes orang. Ya, peremajaan gedung DPR. Kemarin hordeng yang partai Anda kenceng soal hordeng DPR itu kan. Nah, gue tuh kalau ke Singapura, gue selalu bertanya-tanya, Singapura tuh bagus banget ya. Apakah ini semua hasil karya orang Singapura gitu, misalnya Garden by the Bay atau apalah whatever gitu kan. Ternyata di salah satu landmark Singapura pas gue baca-baca, ini desainernya orang Prancis. Terus gue mikir gitu, kenapa Indonesia, kita kan kekayaan alamnya luar biasa nih. Singapura itu gak punya kekayaan alam, tapi kok jadi salah satu spot tourism paling oke, termasuk orang Indonesia juga kesana. Katanya child friendly banget, infrastrukturnya bagus banget gitu. Nah, kenapa sih kita kalau memang, ya bukannya kita gak mengakui bahwa orang Indonesia banyak yang punya ide-ide bagus ya. Tapi memang kalau di beberapa sektor kita belum kuat, apa salahnya kita kerjasama dengan vendor asing gitu. Nah, tapi teman gue sebagai vendor asing, waktu itu ketika kita ngobrol, dia bilang, ya susah Cher, karena perusahaan gue pernah masuk nih untuk ikut lelang ikut kontes lah untuk pembangunan DPR. Nggak kuat, akhirnya kita mundur. Kenapa? Karena oknumnya minta kickbacknya terlalu besar. Dan di depan katanya. Enggak juga. Ya whatever it is, udah nggak masuk akal buat mereka. Jadi saya gini, ini kalau gue segini nih ya, bayar segini tuh udah nggak masuk akal banget. Jadi malas mereka ilfil, jadi ya mendingan gak usah deh. Kita juga perusahaan besar yang masih banyak tender di negara lain gitu loh. Gak harus banget ngerjain di sini gitu loh. Ya kurang lebih gitulah. Jadi dengan situasi yang gak kondusif kayak begitu, akhirnya kita gak dapet, kalaupun ada orang-orang dari luar yang mau bekerja di Indonesia, kita gak dapet best option ya berarti. Mau ya mungkin akhirnya kan? Mungkin akhirnya vendor-vendor yang istilahnya dia nggak rame-rame amat, karena kalau dia rame-rame amat kan pasti ngapain juga gue mesti ngurusin ribet gini, kickback segala macam. Tapi itu kan kejadian 8 tahun lalu ya. Aku percaya sekarang itu kita punya sumber daya manusia yang udah makin bagus, orang-orang Indonesia udah makin kreatif dan kita bisa kok ngerjain sendiri, orang-orang kita sendiri udah makin punya kualitas untuk mengerjakan proyek-proyek dalam negeri. Tapi ya itu lagi, environment-nya harus dibenerin, korupsinya itu bener-bener harus ya kita beresin supaya bisa maksimal, karena anak muda Indonesia juga malas lagi kerjain proyek pemerintah kalau kickbacknya kegedean. Betul. Ya jadi ini lintas negara ya, siapapun malas lah kerja kalau negara yang terlalu kayak gitu kan. Nah sebenarnya Pak Jokowi balik lagi, dia kan udah tegas banget. Dia udah ultimatum, ini tolong nih undang-undang perampasan aset. Tapi kan kemarin kita tahu what happened. Udah banyak kok beredar video-videonya siapa-siapa yang nggak setuju. Iya kan, yang ada bilang ya saya sih siap aja. Siap kalau yang situ telepon saya siap. Bayangkan di depan umum seorang anggota parlemen bisa ngomong kayak gitu. Jadi ya
sangat mencederai rasa kemanusiaan dan keadilan masyarakat sih, karena kan mereka harusnya wakil rakyat, bukan wakil dari partai gitu loh. Ya, karena waktu itu juga suratnya belum masuk katanya setelah kita klarifikasi. Mana surat dari presiden belum masuk kata anggota DPR waktu itu gitu. Nah, pertanyaan gue satu lagi soal balik ke Tiongkok lagi ya. Gue awas lo kalau salah-salah nyebut Tiongkok. Tiongkok ya. Awas. Ya, RRC Tiongkok. RRT. Ya. Nah, salah satu isu Tiongkok yang juga berkaitan sama pidatonya Pak Jokowi harus berani gitu, pemimpin yang harus berani. Itu soal laut Natuna atau Laut Cina Selatan, kalau LCS, kalau orang banyak nyebutnya Natuna Utara ya sekarang ya, karena jangan diklaim Cina gitu kan, diklaim Tiongkok gitu misalnya. Nah, ini gimana? Apakah ini akan menjadi isu geopolitik yang membuat panas dinginnya hubungan Indonesia setelah Pak Jokowi, atau Pak Jokowi punya harus mengambil jalan keluar gitu dalam penyelesaian masalah ini segera gitu, agar tidak mewariskan persoalan yang berat, ditambah lagi dengan situasi di mana Indonesia kita ingin lagi meloncat ke menjadi negara maju dan kita butuh kerjasama dengan Tiongkok juga gitu. Gimana menurut gue gini, memang sangat bagus kalau di era Pak Jokowi bisa terselesaikan ya. Apalagi gue percaya banget Ibu Retno itu merupakan salah seorang menteri luar negeri yang sangat handal dengan soft power diplomasinya. Dia udah berhasil kan beberapa masalah-masalah terkait dengan hubungan internasional, dia bisa menjadi leader gitu loh. Tentunya akan sangat bagus kalau di era Pak Jokowi ini kelar nih masalah Natuna. Tapi gue lebih ngeliatnya gini, kita sebagai negara yang udah gak kecil-kecil banget, apalagi G20 kemarin udah di Indonesia, semua orang awam dari negara asing aja bilang, wah keren ya Indonesia ya jadi tuan rumah G20 gitu. Harusnya instead of, sebenarnya kan di list pertanyaan lo ada gini kan, iya gimana nih, Tiongkok udah beli alutsista dicepetin yang harusnya tahun segini jadi tahun segini. Ya dia kaya bos, negaranya kaya ya, suka-suka dia lah mau beli apa kan. Harusnya kita gak usah ngurusin negara orang lain, ya meskipun pasti intelijen kita akan jalan ya. Kita harusnya lebih ke negara kita. Kita nguatinnya apa? Kalau dia beli alutsista segitu, ya kita juga nguatin dong. Kita komitmen gak jaga area-area perbatasan terluar, pulau-pulau terluar kita, area-area perbatasan misalnya Kalimantan dengan Malaysia aja kan udah banyak tuh yang ngeluh warganya. Intinya komitmennya dulu deh. Dari negara komitmennya gimana untuk menjaga perbatasan dan garis-garis terluar Indonesia ini gitu loh. Karena kalau kita ngejagainnya serius, dan kita juga memang ditunjang dengan, ya ini kan masalah skala prioritas ya ketika lu membeli alutsista. Ya kan negara lain juga bisa ngelihat. Ngapain juga cari masalah sama Indonesia? Kita ini udah bukan negara berkembang loh. Udah lama kan dengar itu yang isu-isu BRIC. Dulu kan ramai itu berapa tahun lalu Indonesia tuh masuk BRIC. Katanya I-nya itu Indonesia. Kita ini udah bukan negara developing countries lagi. Kita ini udah masuk negara maju sebenarnya. Dan kita harus punya percaya diri dong. Ngapain kita ngurusin Natuna gitu doang? Orang Taiwan emang ngurusin. Taiwan tuh negara kecil banget loh. Berapa kali melintas tuh kapal perangnya Cina. Tiongkok. Gue sendiri jadi salah deh. Tolong dikat nanti baru gue mau ngomongin. Tolong dikat. Ya, jadi berapa kali Taiwan sendiri itu, tapi ya life goes on aja kan. Mereka nguatin dengan apa? Sumber daya manusia di Taiwan itu bagus banget. Jadi mereka gak khawatir. Jadi memang kita mendingan fokus daripada kita mikirin negara lain. Kita fokus dari dalam negeri gimana kebijakan Tapi kita. perang urat syarafnya juga keras kan sekarang antara Taiwan dan Tiongkok kan hari ini. Iya, tapi gimana pun juga itu kan ya Taiwan tetap didukung Amerika lah ya. Itu negara besar kan. Tapi dari Taiwan sendiri tuh yang gue salut, mereka itu meskipun kecil, tapi lihat dong sumber daya manusianya, teknologinya. Tahu kan ketika zaman-zaman orang lagi rame naik sepeda-sepeda yang keren-keren merek Itali, Kanada, Amerika itu buatan mana? Taiwan semua pabriknya. Nah, ketika kita bisa kuat dari segi industri, orang juga akan melihat bahwa kita adalah negara yang punya kedaulatan dan negara yang kuat. Karena sekarang itu kan orang udah nggak zaman perang tembak-tembakan ya. Ya mungkin Rusia sama Ukraina lah ya. Tapi sekarang itu kan orang perangnya apa? Ya perang dagang, perang otak, teknologi, sumber daya manusia. Ya kita kuatin di situ lah. Gitu loh. Ya, jadi Natuna ini kan
Urusannya Pak Prabowo ya. Nah ini kan udah deket-deket capres ya, gue tau lah pertanyaan lo. Ya kita lihat lah kalau Pak Prabowo bisa menyelesaikan ini mungkin bisa menaikkan elektabilitas gitu kan. Ya kita lihat bersama aja karena kan gue bukan dari partainya Pak Prabowo kan dan nggak tahu lah dia garis-garis besar ide dan gagasannya apa. Tapi kita lihat lah ini akan jadi sangat menarik ya karena ya aku dapat bocoran dari temen yang dia salah satu konsultan untuk investor-investor Tiongkok dan beberapa negara-negara Barat. Semua lagi wait and see kok. Siapa nih yang akan Tapi dengan pidato Pak Jokowi soal hilirisasi segala macam itu gimana? Menurut bisikan-bisikan orang-orang ini yang lu dapat gitu, apakah ini sebagai jaminan akan ya gue udah nggak perlu takut juga karena Pak Jokowi udah pidato ini ya pasti uang gue taruh di sini juga pasti akan lanjut dan nggak akan ada perubahan yang menyusahkan gua gitu. Gini, atau itu gimana? Kan pidato Pak Jokowi ya. Nanti apakah hilirisasinya akan berjalan mulus seperti sekarang atau tidak, itu balik lagi siapa pemimpin yang menggantikan Pak Jokowi. Nah tetaplah yang namanya orang bisnis ya tetap melihat siapa dulu nih. Ini kan arah angin belum ketahuan nih. Kita kemarin udah pengen tahu dari Musra apa, ternyata kan ya Pak Jokowi juga ngomongnya masih memberikan ya ala Jawa banget lah ya, hint-hint gitu kan, harus berani, pemimpin yang berani, terus pemimpin yang tidak bisa didikte tapi harus memikirkan rakyat. Ya aku rasa memang harapan Pak Jokowi bahwa visi besar dia untuk pembangunan Indonesia jangka panjang itu bisa terjaga gitu loh. Jadi tampuk kekuasaan memang harus estafet dengan baik, dengan mulus. Gue setuju, lu kan bikin tulisan ya di Instagram lu bahwa bagaimana dengan Pak Jokowi supaya endingnya ini baik gitu kan. Husnul khotimah. Iya. Nah, aku rasa kita memang harus punya budaya seperti ini. Karena kalau kita lihat dari history kan banyaklah presiden-presiden Indonesia yang ketika lagi prime age-nya dipuja-puja ternyata di akhir masa jabatannya tidak berakhir dengan manis ya. Silakan dibaca sendiri siapa aja. Misalnya Soekarno terakhir berakhir dengan pengasingan, Pak Soeharto dengan ya dengan dicap sebagai koruptor dan diktator gitu kan. Gus Dur pakai celana pendek keluar dari istana. Pak Habibie LPJ-nya ditolak. Iya, Pak SBY. Aku bahkan masih sempat wawancara tuh di hari terakhir dia 2 hari sebelum dia selesai masa jabatan Pak itu. SBY. Iya. Gimana? Ingat nggak itu kan Twitter ada shame on you SBY? Iya. Ada hashtagnya. Menyedihkan lah. Dulu ada suatu soal pilkada tidak langsung kan waktu itu kan. Jadi Pak SBY lagi di luar negeri. Iya. Jadi shame on you itulah pokoknya ramai banget kan. Dan aku wawancara Pak SBY ya dia bilang ya dia tahu sosial media kayak gitu dan dia hanya malam-malam berpegangan tangan dengan almarhum Bu Ani waktu itu masih ada. Ya mereka sedih. Nah sebenarnya pernah ada tulisan bagus banget tuh. Waktu itu lagi hipsnya Obama gitu kan. Jadi ada tulisan di aku lupa media koran waktu itu. Tapi bagus banget dan maaf banget aku lupa siapa yang nulis. Cuman kalau yang nulis nonton ini moga-moga bisa reach out ke aku karena aku pengen tukar pikiran. Dia menulis gini, Pak Jokowi itu kan belusukan orangnya. Nah ketika dia sudah jadi presiden takutnya menjadi presiden yang lonely. Karena dalam sejarah itu Indonesia seperti itu. Presiden-presiden semua lengsernya tuh ya lonely. Nah harusnya kita tuh seperti budaya di Amerika. Di Amerika itu presiden satu dengan yang lainnya. Ketika mantan presiden sudah tidak di White House, presiden yang lagi menjabat itu juga akan merasa lonely kan karena dia udah gak bisa turun ke lapangan seperti sebelum dia menjadi presiden. Dia bisa telepon mantan-mantan presiden untuk meminta masukan. Nah jadi itu kan sangat membantu ya ketika The President Club. Ya itulah whatever itu. Nah itu. Sebaiknya Indonesia juga punya itu. Gitu loh. Jadi gue berharap banget kalau semua presiden-presiden kita ini ya juga sangat saling mengayomi dan bisa benar-benar memikirkan. Jadi setelah udah gak jadi presiden pun mereka tetap menjadi negarawan yang bisa saling cerita, membantu presiden yang menjabat sekarang atau menjabat nanti apa yang terbaik untuk negara. Ya moga-moga bisa seperti itu. Nah Pak SBY waktu itu gimana situasinya ketika lengser nih? Ini kita mau cerita bahwa sebentar lagi Pak Jokowi juga akan selesai gitu kan. Apa yang lu lihat sebagai ini kayaknya pemimpin di masa depan nih mesti punya ini deh agar bisa soft landing gitu dari pelajaran lu di detik-detik akhir bertemu Pak SBY ketika masih jadi presiden. Mungkin bedanya gini, sekarang itu Pak Jokowi punya
medium yaitu relawan Jokowi. Itu yang tidak dipunyai Pak SBY. Pak SBY punya partai. Punya partai, tapi kan partainya besok ada konflik internal. Waktu itu. Iya. Dan konflik internalnya kan benar-benar luar biasa itu ya. Nah, Pak Jokowi kan aku lihat sebagai orang Jawanya ini loh, dia pinter banget memainkan bagaimana menjaga perasaan orang. Bagaimana tidak usah mencari musuh, kalaupun dia nggak senang sama orang ya dia mengendapkan, ya nggak pernah frontal. Dan relawannya kan masih sangat kuat pada sampai detik ini ya. Ya kita harap sih ya relawan Pak Jokowi ini yang akan menjaga bagaimana Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya ini bisa menuntaskan ide-ide besarnya. Karena gue ngeliat ide-ide besar Pak Jokowi ini luar biasa ya ketika dia pokoknya gue mau bagusin infrastruktur. Di awal itu kan juga goyang ya, banyak banget yang gak setuju kan. Tapi dia fokus. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia mau. Dia menggandeng orang-orang oposisi, semuanya dikasih jabatan-jabatan strategis supaya bisa mendukung dia. Karena apa? Capek juga bro kalau kita berantem doang. Berantem doang gak ada hasilnya buat negara untuk apa. Sementara orang itu ketika menjabat 2 tahun pertama itu kan belajar. Betul. Ya harus ngeberesin yang lalu-lalu dulu, belum bisa maju nih untuk dia punya visi misi gitu loh. Jadi memang ya harus diakuin sih Pak Jokowi kalau buat gue pribadi ya emang luar biasa handal sih kepemimpinannya ini. Dan dia udah tahu akan berakhir seperti apa kekuasaan menurut lo? Aku melihat dia sedang merancang lah. Ya, dia dan punya menurut gue gak ada salahnya. Kalau Pak SBY kan gak punya rancangan mungkin waktu itu. Atau rancangannya gak sesuai dengan plan dia mungkin. Karena gini, sebenarnya waktu itu kan goyangnya dari kasus Senturi ya, itu udah goyang tuh. Karena dia menang sebagai presiden, tapi dia tidak menang di parlemen pada saat itu ya. Jadi parlemen itu kan dia bukan mayoritas gitu loh. Nah itu kan langsung di-lock sama Pak Jokowi kan. Begitu dia naik, nah oposisi-oposisi juga langsung diajak juga, dikasih tempat juga. Dan tetap diawasi ya, dikasih tempat tapi diawasi. Dan Pak Jokowi betul-betul bisa memimpin oposisi yang udah bergabung ini. Dan ketika partai itu sudah ada perwakilannya di eksekutif, mereka kan jadi lebih tenang ya. Mereka langsung berpikir Pak Jokowi ini bukan seorang tyrant atau diktator atau mau menang sendiri atau mau menguasai semuanya gitu loh. Tapi kan tetap yang penting fungsi pengawasan gitu loh. Jadi ya sah-sah aja, itu kan hak prerogatif presiden ketika memilih menteri ya di eksekutif. Sah-sah aja menurut aku dia kasih ke beberapa kayak misalnya Pak Sandiaga Uno, Pak Prabowo gitu ya. Yang penting kan pengawasannya. Dan partainya juga merasa dipercaya, jadi merasa dirangkul gitu loh. Jadi parlemen boleh dibilang ya nggak sibuk cuman mau menjatuhkan, menggulingkan, mau menyusun strategi untuk impeachment. Sementara waktu itu kan Pak SBY udah kayak ada strategi mau impeach kan, karena di parlemen dia nggak kuat. Betul, gue ingat banget waktu itu Kompas cetak gitu bikin bagan bagaimana alur impeachment presiden itu dapat dilakukan gitu waktu masanya SBY di akhir-akhir tuh ada salah satu edisi yang gue baca waktu itu. Betul. Sebenarnya kita juga harus melihat, kita harus kalau mau melihat lebih luas kita tarik lagi ya dari perspektif helikopternya. Sebenarnya isu-isu itu kan menjelang akhir masa jabatan Pak SBY ya. Itu kan bisa-bisanya aja partai yang berusaha mendulang suara untuk the next election kan. Itu kan salah satu strategi politik aja gitu loh. Tapi jadinya karena presiden terlalu capek, energinya semua kesedot buat parlemen, akhirnya di periode kedua kan Pak SBY tidak terlalu banyak pembangunannya ya. Di periode pertama itu kan bagus banget pembangunan. Meskipun ekonom semua bilang, itu memang windfall. Itu katanya situasi global memang lagi bagus. Istilahnya autopilot pun siapapun presidennya akan bagus gitu loh. Tapi kebayang nggak kalau presidennya udah bagus banget dan dukungan di parlemennya juga bagus banget dengan kondisi ekonomi global yang bagus banget, seperti apa efeknya buat Indonesia? Tapi ternyata kan kita nggak berhasil nih merebut momen karena kita disibukkan dengan berantem di parlemen. Itu yang terjadi di akhir masa Pak SBY dan Pak Jokowi hari ini. Aku ngelihatnya belum ada ke arah situ sih ya. Kita lihatlah parlemen masih cukup kondusif, semuanya masih mendukung. Misalnya seperti IKN masih didukung kan. Bahkan Mas Anies aja dukung IKN. Ya, dan aku melihatnya ya semoga undang-undang perampasan aset juga cepat ketok palu karena akan lebih baik lagi untuk Indonesia gitu loh. Nah, ini pertanyaan terakhir agak susah ya, jangan susah dong pertanyaannya. Bukan susah, apa namanya? Nanti sesuai sama contekan. Gua minum dulu ya. Ini kayak berat banget nih pertanyaannya. Dari nama yang disebutkan, let's say nama yang disebutkan di musra aja deh gitu ya. Prabowo,
Ganjar, Erlangga gitu. Yang paling favornya Tiongkok kira-kira yang mana? Lah, lu nanya ke gue bro, gue bukan orang Tiongkok. Kan lu kan dengar gosip-gosip di antara mereka. Tiongkok itu tidak pernah mau mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara lain. Boleh dicek silakan, nggak pernah. Mereka yang penting apa? Bisnis. Yang penting bisnis. Yang penting mereka bisa masuk, bisa jualan, bisa ada cuan, udah. Mereka yang paling yang aku lihat ya, nggak terlalu kayak gitu-gitu. Dan kalau kita lihat deh, sebenarnya PR-nya Tiongkok di Indonesia kan juga nggak terlalu jalan. Makanya dia masih nggak bisa tuh ngelawan isu aseng yang digaungkan oleh pihak-pihak yang nggak suka sama Tiongkok, atau sebenarnya cuman mau perantara. Iya, sebenarnya cuma mau duit juga. Ketika mereka teriak-teriakin perusahaan-perusahaan asing, totonya di belakang mereka yang buka konsultan pengamanan, ya gitulah biasa lah ya. Nah, ada gitu. Ada itu banyak gitu kayak gitu. Sama lah kayak preman-preman yang nanti saya menolak ini, totonya dia nanti di belakang deketin panitia, gue jadi pengaman gitu kan. Ya banyak lah. Nah, so far sih aku lihat di Indonesia gitu, mereka tidak terlalu mau kok mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Mereka akan lihat aja. Dan sebenarnya sebagai negara yang profesional dari segi bisnis, siapapun pemimpinnya yang mereka akan berusaha masuk untuk tetap ada B2B. Dan itu nggak cuma dijalankan di Indonesia, di semua negara, gitu loh. Dan kalau kita bilang, wah berarti Tiongkok nih menjajah secara ekonomi ya nggak juga. Kalau kita lihat ada laporan neraca keuangan ya, waktu itu Amerika bilang neraca keuangan dia, pertumbuhan bisnis dia itu defisit, sementara Tiongkok itu surplus. Padahal kalau kita buka, siapa investor-investor di Tiongkok? Ya orang-orang Amerika juga dan Jepang. Betul. Gitu loh. Jadi iPhone di Tiongkok, pabrik salah satu yang gede kan. Iya, jadi sebenarnya ya ini it's a matter of mutual aja. Kalau businessman tuh ngeliatnya mutual aja. Sangat transaksional ya. Iya, selama itu menguntungkan gue ya gue mau masuk. Nah, Indonesia juga harus kayak gitu dong. Selama itu menguntungkan Indonesia, kita masuk. Jangan sampai hanya menguntungkan yang deal, dalam hal ini oknumnya, oknum pejabat Indonesia. Yang kita khawatirkan kan itu. Nah, di antara tiga itu kira-kira yang paling bisa memberikan rasa nyaman dan keamanan ada gini ya preferensi. Pak, kalau kita kan tegak lurus pada Jokowi ya. Pak D Presiden Jokowi aja belum keluar nama. Jadi kita tentunya nggak mau melangkahi lah. Kita nggak mau melangkahi, tapi kita percaya bahwa pilihan Pak Jokowi itu akan ya orang yang terbaik untuk memimpin negara kita nanti gitu loh. Karena kan dia udah ngelihat nih, dia juga nggak mau dong hasil kerja dia selama ini membangun visi misinya itu terhenti dan akhirnya dirusak total lagi gitu loh. Aku rasa dalam hal ini Pak Jokowi pasti udah sangat cermat lah. Dia pasti udah punya strategi ke depan gitu loh. Nah, tapi definisi Tiongkok ya kalau bilang dagang transaksi juga kita dulu Belanda masuk awalnya juga VOC gitu kan, mau dagang juga gitu kan, tapi lama-lama kenapa dia udah punya bangun rumah, udah bangun bangun toko, bangun macam-macam. Nah kalau lihat gitu. Itu sebenarnya ngeliat aja hubungan Tiongkok dengan Afrika. Di Afrika itu dari tahun 70-an itu tambang-tambang itu sudah investasi asing Tiongkok. Tapi mereka nggak menjajah Afrika, yang menjajah itu negara-negara Eropa. Waktu itu. Ya kita tahu sejarah lah ya. Jadi waktu sampai saat ini Tiongkok itu tidak pernah menjajah Afrika loh. Iya maksud gue gini, ketika tadi kan kamu membandingkan dengan VOC masuk dengan berdagang akhirnya menjajah kolonialisme. Nah kita lihat aja bagaimana hubungan B2B Tiongkok dengan Afrika. Nah orang tuh istilahnya tuh kalau kita lihat neracanya gitu ya, hutangnya segala macam, boleh bilang tuh beberapa negara Afrika itu sebenarnya yang punya tuh Tiongkok gitu loh, karena banyak banget hutangnya ke Tiongkok. Tapi sampai sekarang nggak ada kolonialisme, nggak ada penjajahan di sana. Tetap aja Afrika is Africa, African government. Nggak ada kan negara Afrika yang totonya dicaplok Tiongkok gitu loh. Padahal mereka dari tahun 70-an udah punya investasi tambang-tambang. Aku bisa ngomong gini karena salah satu ketua harian di organisasiku itu dulu kerja di tambang di Tiongkok, di Afrika. Gitu loh, dan waktu itu tuh udah ada banyak banget investasi Tiongkok gitu loh. Dan nggak pernah ada. Ya sampai saat ini ada nggak? Bro baca. Modelnya nggak penguasaan glory gospel gitu kali ya kalau Tiongkok ya. Ya udah ekonomi karena aja. Kan B2B bukan government to government. Gitu loh. B2B itu kan swasta.
Gimana swasta mau menjajah tuh gue nggak ngerti. Ya VOC juga itu. Dan sebenarnya setelah Tiongkok masuk ya, dengan Tiongkok masuk, dulu itu kita cuma punya merek-merek itu Toyota, Daihatsu. Sekarang itu per tahun 2010-an lah itu ya. Itu mulai ada tuh Toyota Astra, Daihatsu Astra, dan Astra itu murni swasta Indonesia. Nah itu karena Jepang akhirnya sudah mau bernegosiasi, karena ngelihat nih udah mulai masuk nih Tiongkok di Indonesia. Jadi open market lah kita lah istilahnya, siapa yang negosiasinya paling bagus baru Indonesia mau. Jadi kita punya nilai tawar sejak ada Tiongkok masuk gitu loh. Gara-gara Tiongkok masuk, jadi Amerika dan Jepang yang negara-negara kuat ini juga harus ngitung ulang lagi sama kita kan, kayak gitu kan. Ya jadi ada beberapa poin yang mungkin mereka harus ngalah, kalau nggak mereka kalah sama tawarannya Tiongkok. Jadi gini, kalau bro ngomong VOC, ya masa sih bro lu nganggap orang Indonesia sebodoh zaman dulu? Kita sudah lebih maju, orang-orang kita sudah semakin terdidik, berpendidikan, dan apalagi sekarang media itu sangat open. Kita bisa baca semuanya, transparan. Jadi menurut aku transparansi di government juga sekarang lebih bagus daripada dulu. Apalagi ada anggota-anggota legislatif dari PSI yang bisa membuka fungsi anggaran gitu ya. Jualan terus, jualan. Jadi maksud aku, kalau lu berpikir VOC bisa masuk lagi seperti Tiongkok masuk lewat perusahaan-perusahaan swastanya, bro, lu berarti lu nih lagi mencemooh anak-anak bangsa Indonesia yang sekarang bekerja di Indonesia dan kerja-kerja sebagai aparatur negara gitu loh. Iya. Gimana? Berarti kan lu nyamain kita sama Indonesia pada zaman baheula ketika kita belum bersatu, ketika kita belum punya Sumpah Pemuda mungkin, dan belum jadi negara Republik Indonesia. Enggak. Beda lah, kondisinya beda lah. Gara-gara capres aja bisa kelahi kok. Itu kan semua aku rasa nggak cuma Indonesia ya, banyak negara lain juga yang seperti itu ya. Kita lihat parlemennya UK aja yang udah punya demokrasi jauh di umurnya di atas kita aja masih bisa lempar-lemparan kursi. Oke, ini sekali lagi gue tanya nih, tadi kan pertanyaan terakhir, tapi capres yang favornya Tiongkok nunggu Pak Jokowi berarti. Yang mereka nunggu dari hasil election kita enggak. Wait and see kata lo tadi. Gue rasa mereka juga memantau lah hasil survei lembaga survei politik Indonesia. Mereka juga lihat lah, pasti memantau. All eyes on that gitu. Iya, dalam intervensi pemilu, dalam tanda kutip intervensi ya, bukan intervensi harus main atau apa gitu. Gue justru itu yang gue pertanyakan. Ketika punya favor, Tiongkok itu akan sejauh apa sih biasanya mereka bermain gitu di dalam pemilu Indonesia yang lu tahu? Kalau sepenglihatan gua ya itu dia. Aku ngelihat sebenarnya kedutaan Tiongkok di Indonesia ini kurang bisa reach out justru ke pemerintah kita. Karena masih ada middleman yang orang Indonesia yang mengunci itu sih gosip-gosipnya ya. Masih ada oknum-oknum yang mau mengunci lah, mereka kepengennya ya gua aja yang nguasain sebagai middleman gitu ya. Karena kan gue yang bisa bahasa Mandarin, gue yang ya kayak gitu-gitulah. Harusnya justru orang-orang ini yang kita benar-benar ya mungkin semoga nonton podcast ini ya harus memikirkan Indonesia sebagai kemaslahatan Indonesia gitu loh. Jangan memikirkan kepentingan pribadi, karena orang-orang Tiongkok ini dengerin orang-orang ini. Kan mereka nggak bisa baca bahasa Indonesia, ya kan? Jadi mereka mendengarkan konsultan-konsultan mereka ini bagaimana kondisi Indonesia gitu loh. Mereka juga dapat masukan dari konsultan-konsultan ini. Dan aku rasa juga mereka akan, ya Tiongkok itu cuman bisa paling cuman dari kedutaan mereka cuman bisa membaca misalnya secara resmi hasil-hasil dari polling lembaga-lembaga survei. Tapi selebihnya kayak gosip-gosip internal politik, mereka mengandalkan middleman di banyak instansi pemerintah. Dan kita harap ya orang-orang ini betul-betul memberikan informasi yang terbaik untuk kepentingan nasional gitu loh. Ya at the end gini loh, penjajahan dulu terjadi kenapa sih? Ya raja-raja lokal itu kan banyak yang juga akhirnya menindas orang Indonesia sendiri. Bener gak? Secara history kayak gitu kan. Mereka juga yang bekerja sama dengan Belanda dan memeras rakyat Indonesia. Jadi balik lagi, kalau kita ngomongin Tiongkok ya kita benerin dulu lah aparatur negara kita. Bener gak? Karena at the end itu orang kalau mau infiltrasi bisa masuk, itu pasti bobol di orang Indonesianya dulu. Jadi kita gak usah ngomongin deh Tiongkok, mau Amerika, mau Jepang. Ya mereka boleh berusaha, tapi kalau kita istilahnya defense-nya kuat, tim kita kuat, emang nasionalismenya tinggi, ya gak akan tergadaikan itu negara. Berarti penjajahan nih. Tapi lu setuju gak bro? Apapun juga yang asing bisa ambil dari Indonesia, itu pasti kan lewat oknum-oknum yang duduk di pemerintahan. Lu setuju gak? Londo irengnya ini yang punya permainan. Iya. Makanya maklar itu kan
Max Havelaar itu kan makelar. Ya kalau gitu kan lo lebih jago lah kalau otak-atiknya gitu. Nggak, cuman ya kita harus sepakat dulu bahwa negara asing manapun, nggak cuman Tiongkok itu, kalau mereka bisa mendapatkan deal yang merugikan masyarakat, ya itu harus dipertanyakan yang bikin deal. Yang bikin deal itu udah mikirin Indonesia atau mikirin kantong pribadi. Jangan-jangan kalau memang dealnya jelek itu bukan karena dia bodoh, tapi memang karena dia dapat kickback oknum-oknum ini gitu loh. Itu aja dulu. Oke, mantap juga. Ada pesan-pesan terakhir dulu sebelum kita tutup? Ya, pesan-pesan terakhirnya untuk Pilpres Tiongkok. Pilpres Tiongkok sih. By the way ini menarik ya. Ini menarik. Jadi hari ini di Xi'an, itu Xi'an salah satu kota di Tiongkok yang dulu pernah menjadi ibu kota negara sebelum Beijing. Dan dia tuh lagi ada pertemuan bahas One Belt and One Road itu. Obor. Ya, obor. Dan dia mengundang 5 negara yang kistan itulah belakangnya. Nah, terus apa hubungannya dengan Indonesia? Nah, negara-negara kistan itu kan sebenarnya negara-negara yang banyak penduduk muslimnya ya. Dan di Tiongkok sendiri sebenarnya ada sekitar 10% penduduk beragama Islam. Dan gede Tiongkok itu sudah berkali-kali mempersilahkan Indonesia, ayo dong buka lab di Tiongkok, lab untuk lembaga sertifikasi makanan halal. Karena itu ada marketnya kan. Ya istilahnya 10%-nya Tiongkok ya banyak lah. Dan kita beberapa tahun selalu ditawarin, selalu miss. Kita nggak bisa ambil itu. Dan sekarang yang dapat Malaysia. Jadi kan ini ada potensi ekonomi yang hilang. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau tadi kamu tanya soal, ya nih Tiongkok nih ngambil duit mulu dari kita, cuma mengeruk kekayaan alam kita. Nggak juga bro. Sebenarnya banyak banget peluang kita yang bisa ngambil duit dari sana. Kita seringkali kehilangan momentum aja. Yes, itu dia. Tapi aku optimis banget karena gini, semakin banyak orang Indonesia yang sudah pernah berkuliah menuntut ilmu di negara Tiongkok, harusnya orang-orang kita makin bisa lah melihat peluang-peluang di sana karena ya mereka kan big market banget ya. Sama ketika orang melihat, karena Indonesia populasi keempat terbesar di dunia, jadi Indonesia such a big market, sebenarnya kita juga harus berpikir seperti itu, Tiongkok. Jadi harusnya orang Indonesia bisa menjual sesuatu di situ. Gitu. Anies Baswedan kira-kira difavoritkan oleh Tiongkok? Anies Baswedan? Kalau aku sih ngeliatnya gini, Tiongkok juga pasti kan akan lihat ketika dia di DKI apa prestasinya. Ini PSI nih, lebih ke PSI. Enggak, maksud aku ya Tiongkok kan pasti dia akan buka dong kayak media massa gitu kan. Prestasinya apa? Terus kalau mau naik ke jajaran nasional, tingkat nasional, kira-kira bakal deliver nggak? Ketika di ibu kota seperti ini hasilnya. Nah ketika di nasional gimana hasilnya? Ya pasti gitulah, itu gampang banget lah bro. Itu common sense aja. Itu mah gak butuh ngundang gue kalau kayak gitu. Gila, ternyata gue terkejut juga ya. Sheryl Tanzil ternyata pinter banget. Ini lip service ini, gue rasa beneran ini terbuka gue ngomong di sini masalah lip service. Gue rasa setiap gue berharap setiap lu menutup dengan tamu pasti mereka. Gitu ngomongnya. Ada gue ngomong narasumber gue pinter banget ternyata nggak ada. Ini kan kamu kerja the one and only Sheryl Tanzil. Thank you. Ya sering-sering lah kesini berbagi perspektif soal terutama Tiongkok, hubungan internasional dan keresahan-keresahan di antara dunia pertiongkokan network ini sangat penting gitu. Dan kayaknya jarang nih acara yang bahas soal politik Indonesia Tiongkok ini kan. Nah, biar segmen ini kita kali aja nanti puncak capaian kita bisa diundang makan malam sama Xi Jinping kan. Wah, itu sih juga mau. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Thank you. Thank you.